untuk meraih beasiswa LPDP. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kepada sosok yang berhak menerimanya, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian serta webinar yang dirahmati Allah, sesuai dengan instruksi panitia di dalam grup bahwa jangan lupa teman-teman sekalian untuk memakai virtual background ya. Tadi udah di-share ke dalam grup. Mari sama-sama kita pakai virtual backgroundnya yang udah di-share. Kemudian mari sama-sama kita aktifkan kameranya, open kamera bersama-sama. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya selaku moderator sekaligus yang MC atau yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Hijrah. Saya alumni dari Ponpes Nurul Yakin dengan Ringan. Sekarang lagi berkuliah S1 di UIN Imam Bonjol Padang semester 6 di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sakit-sakit. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara webinar kita, ini sedikit saya informasikan kepada teman-teman bahwa acara kita kali ini itu nanti akan dipandu. Narasumber kita adalah Kak Azizah selaku narasumber kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa lihat sekalian, ini ada CV beliau. Secara personal profile, beliau adalah lulusan peternakan dengan spesialisasi nutrisi unggas dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian, pengajaran, kemudian dan manajemen proyek. Beliau berpengalaman untuk menganalisis lahan alternatif dan dampak ekonominya dengan fokus pada pertanian berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian bisa kita lihat inilah edukasi beliau, perjalanan edukasi beliau. Beliau S1 di University of Jambi atau Universitas Jambi dengan jurusan Animal Science atau ilmu peternakan. Beliau berhasil dengan membawa IPK 3,69. Kemudian beliau S2 di Universitas Pajajaran atau Unpad dengan mengambil jurusan Animal Husbandry atau ilmu peternakan dengan IPK 3,88. Jadi beliau S2-nya LPDP dan sekarang masih S3 ya kalau nggak salah dengan beasiswa LPDP juga. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut, introduksi lebih lanjut kita serahkan kepada narasumber kita nanti. Ya nanti bisa dilihat di CV beliau ada pekerjaan beliau, pengalaman pekerjaan, kemudian menjadi tamu undangan segala macam dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, eh, untuk informasi bahwa acara kita kali ini itu diinisiasi oleh perguruan Islam An-Nizamiyah yang berada di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jadi perguruan ini adalah perguruan baru yang diinisiasi, yang dikembangkan oleh para ustadz muda, para intelektual muda, asatidz muda. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat berprestasi dengan perjalanan edukasi yang sangat gemilang. S1-nya dapat beasiswa seperti PBSB, kemudian S2 dan S3-nya juga dapat beasiswa, LPDP, dan segala macam. Sudah berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu adalah yang menginisiasi acara webinar kita pada malam hari ini, yaitu Perguruan Islam An-Nizamiyah. Jadi teman-teman, barangkali teman-teman yang punya adik, yang punya saudara, yang ingin eh, melanjutkan studi atau mau mondok pesantren, silahkan daftarkan langsung karena sekarang sudah buka pendaftaran di Perguruan Islam An-Nizamiyah. Baik teman-teman, tidak berlama-lama karena sisi kita ini eh, nanti akan berakhir sesuai dengan template ya, sesuai dengan pamfletnya jam 21:30 atau jam setengah 10. Kita tidak pakai welcoming speech atau lain sebagainya supaya kita nanti lebih leluasa
lebih memiliki waktu yang banyak untuk sesi diskus, sesi tanya jawab dengan narsum kita. Kebetulan alhamdulillah narsum kita Kak Aziza sudah hadir di Zoom kita pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin kita lagi dalam proses hijrah ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin yang lagi yang bisa untuk on cam, mungkin kita biar bisa saling kenal ya, barangkali ketemu di jalan atau mungkin nanti ada kesempatan lain mau Zoom meeting lagi atau mau discuss apa kita bisa discuss. Oh iya ini yang ikut webinar kemarin nih, on cam dulu dong teman-teman biar saya ngerasa banyak temennya di sini gitu. Oke, terima kasih tadi Mas Fijra sudah memaparkan sedikit terkait apa namanya identitas saya ya. Ya, Alhamdulillah teman-teman perkenalkan nama saya Aziza. Kalau ditanya nama panjangnya apa, Aziza udah panjang gitu. Karena nama panggilannya Aziza aja atau saya biasanya nulis nama kalau misalnya izin Z gitu. Udah izin Z gitu udah Aziza gitu. Eh, oh ya, ini suara saya teman-teman kedengaran nggak ya? Dengar Mbak, dengar Mbak. Kalau kurang jelas kasih tahu ya. Ini cukup jelas ya? Jelas-jelas aman, Ya aman. teman-teman. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain boleh ini ya, boleh ketik di kolom komentar kalau misalnya oke, terima kasih. Baik. Nah, tadi sesuai sama yang dijelaskan sama narasumber ya, saya Aziza, saya S1-nya di Universitas Jambi dan S2-nya di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah lolos beasiswa LPDP waktu itu one shoot tahun 2018. Kemudian setelah lulus studi, saya apa namanya daftar lagi beasiswa qadarullah lulus tahun 2022, kemudian saya daftar beasiswa S3 ternyata belum lolos. Lolosnya di tahun 2024. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing karena ada di saya ada sedikit kata mutiara ya. Kalau misalnya untuk menjadi seorang pemenang, pintar aja tuh belum cukup. Kelanjutannya nanti di slide saya. Oke, teman-teman yang belum on cam, boleh dong buat on cam. Saya izin untuk share screen ya, Mas Fijra, sama teman-teman. Ya, boleh Mbak, silakan aja Mbak. Oke, ini PPT saya udah kelihatan belum ya? Teman-teman, maaf ini bisa apa namanya bisa jawab saya apakah kita udah lihat atau belum, bisa klik kolom chat atau bisa open mic. Sudah terlihat ya PPT saya? Sudah Kak, sudah terlihat. Sudah Oke. terlihat Kak. Oke. Nah, sesuai dengan eh, saya bilangnya tema atau topik ini. Kalau misalnya di sini nanti kita discuss aja ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, nanti bisa di chat di moderator di apa namanya diatur oleh moderator. Oke, di sini judulnya saya menarik banget ya, Unlock Your Future.
Jadi kita unlock masa kita nih gitu ya. Terus di sini sesuai dengan tema strategi sukses meraih beasiswa LPDP oleh saya Aziza, award di LPDP S2 dan S3 dalam dan luar negeri. For your information, saat ini saya belum ongoing S3, namun alhamdulillah saya sudah lolos beasiswa LPDP untuk di luar negeri dan telah selesai program PKN bahasa. Mohon doanya semoga saya bisa sampai studi di tahun ini. Teman-teman siapin HP-nya karena ada pertanyaan. Oke, bisa minta tolong nggak teman-teman buat di share. Saya mau lihat teman-teman yang join di sini udah sejauh mana tahu tentang beasiswa LPDP. Boleh dibantu di scan ya. Belum ada yang jawab ini. Ada trouble kah? Yuk teman-teman yang lain silahkan scan barcode yang ada di screen ini untuk kolom kolom itunya ya discussnya nanti. Ini ada barcode-nya silahkan di scan aja. Oh, mungkin nggak muncul pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu apa yang teman-teman tahu tentang beasiswa LPDP? Oke. Oke, mungkin dikit dulu ya untuk yang ini ternyata ada masalah sama linknya. Oke, next question teman-teman. Coba pendidikan terakhirnya kira-kira apa biar kita bisa tahu nih kira-kira nanti arah pembicaraannya kemana. Oh, masih ada yang tamat SMA, SMK keren-keren. Apa? Oke, oke. So far tamatan ini ya, tamatan D3, D4. Oke, berarti persiapan beasiswanya kebanyakan untuk beasiswa jenjang. Nah, teman-teman, di sini saya akan bahas sedikit ya terkait visi dan misinya LPDP. Jadi sebelum kita mendaftar beasiswa, kita lihat dulu nih kira-kira dia butuhnya awarding yang seperti apa gitu ya. Ini tujuannya buat memudahkan kita dalam menulis esai, kemudian nanti buat persiapan kita interview. Itu. Oke, yang pertama, visi. Visinya dari beasiswa LPDP ini adalah menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyediakan SDM Indonesia yang berdaya saing global, serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, di sini perlu di-highlight bahwasanya menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global. Ini nanti kita bisa menjadi future leader ya di dalam negeri yang bisa menjadi future leader untuk ke depan di seluruh dunia gitu ya. Kemudian misinya apa nih? Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. Jadi ini sudah jelas-jelas ya, dibilang bahwasanya kita tuh dikuliahkan untuk menjadi pemimpin atau menjadi profesional di bidang kita masing-masing. Gitu. Misi yang kedua adalah untuk mendorong riset strategis. Jadi LPDP itu mendorong riset-riset strategis. Jadi selain beasiswa, nanti dia juga ada apa namanya semacam RISTO ya, riset produktif, riset apa gitu ya, RISTO namanya. Itu untuk mendorong riset-riset yang diadakan oleh instansi-instansi tersebut. Gitu. Kemudian menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang
Nah, mungkin ini ya yang harus kita ketahui ya terkait dengan kebijakan beasiswa LPDP tahun 2025. Dikarenakan dalam setiap tahunnya biasanya ada apa ya? eh, ada rules, ada syarat dan ketentuan yang sedikit diubah atau mungkin apa namanya bertambah ketentuannya atau mungkin ada porsi-porsi yang dikurangi itu harus diperhatikan. Nah, pada tahun 2025 ini untuk batch 1, beasiswa LPDP itu sedang dibuka, teman-teman. Dari tanggal 17 Januari sampai dengan 17 Februari. Bentar lagi nih 17 Februari bagi teman-teman yang sedang menyiapkan berkas, yang sedang menyiapkan esai. Yuk kita segera siapkan, jangan sampai jam 23.59 baru mau mendaftar. Khawatirnya servernya down. Seperti itu. Jadi kayak Hamin berapa hari ya, misalnya Hamin 1 hari sudah submit beasiswanya gitu, sudah submit pendaftarannya, atau bisa Hamin maksimal ya kayak Hamin 3 jam itu udah submit. Seperti itu. Kemudian di sini ada seleksi administrasi, tanggalnya bisa teman-teman lihat di slide saya. Sampai tahap terakhir itu adalah pengumuman hasil seleksi substansi. Substansi ini seleksi interview yang dilaksanakan secara online pada saat ini. Nah, itu pada pengumuman hasil akhirnya itu pada 19 Juni 2025. Jadi prosesnya agak panjang ya. Dari selesai submit itu 17 Februari sampai dengan Juni. Ya. Lebih kurang 4-5 bulan. Oke, nah tahapan seleksi yang harus kita ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, ini pemberkasan, kemudian apa namanya ada isi form online, kemudian nanti ada seleksi bakat plastik, kemudian ada seleksi wawancara dan terakhir lulus. Nah terkait seleksi bakat skolastik, apabila teman-teman udah punya nih LOA ya, udah punya letter of acceptance dari kampusnya yang unconditional, yang tanpa syarat, teman-teman nanti bisa skip tahap seleksi bakat skolastik langsung ke seleksi wawancara. Program beasiswanya yang dibuka pada tahun ini apa aja? Ada program yang pertama itu program umum itu untuk beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, beasiswa co-funding. Kalau beasiswa co-funding ini pendanaan separuh-separuh, 50% dari LPDP, 50% dari teman-teman. Jadi ini perlu dipertimbangkan khawatirnya nanti salah daftar. Harapannya saya dapat beasiswa pulih pendik, ternyata saya salah daftar gitu ya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan lagi beasiswa jenis apa yang sedang teman-teman daftar. Kemudian beasiswa targeted. Nah, tahun ini ada beasiswa targeted itu beasiswa bundling. Di sini ada 9 program prioritas dari universitas-universitas ternama dunia yang mungkin bisa teman-teman cek nanti persyaratannya ya di LPDP. Di sini juga bagi teman-teman yang berminat jadi kader ulama, ambil beasiswa pendidikan kader ulama, atau mungkin beasiswa kewirausahaan buat teman-teman yang sudah punya proposal bisnis. Bisnis ini bisa yang sudah dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Gitu. Kemudian untuk teman-teman di sini mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang dosen atau mungkin PNS, TNI, Polri bisa mendaftar di jalur targeted. Kemudian LPDP juga saat ini ada program double degree ya atau joint degree. Jadi jangan khawatir buat yang kalau dulu ya pas tahun saya itu 2018. Nah, pas 2018 waktu lulus itu kita belum LPDP belum ada program double degree. Jadi kita kelasnya kelas. Kemudian ada afirmasi ini. Nah, saya alhamdulillah beasiswa S2 dan S3-nya itu beasiswa LPDP jalur afirmasi. Teman-teman yang misalnya dapat bidik misi nih waktu S1 ya, bisa mendaftar di jalur beasiswa kelas 3. Atau teman-teman yang dari daerah afirmasi, ada listnya sama LPDP, teman-teman bisa cek list di daerah mana saja yang termasuk daerah afirmasinya LPDP, itu bisa mendaftar jalur beasiswa afirmasi. Kemudian ada beasiswa putra-putri Papua. Nah, saat ini saya kan sudah berakhir sebenarnya program pengayaan bahasa. Nah, program pengayaan bahasa yang dilakukan saat ini adalah program pengayaan bahasa putra-putri Papua dan daerah afirmasi. Itu senang banget karena ketemu teman-teman dari daerah-daerah lain yang khususnya daerah-daerah timur kebanyakan. Jadi kita membangun relasi seperti itu.
Kemudian buat teman-teman yang disabilitas, LPDP juga punya beasiswa khusus ya, beasiswa khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, kenapa harus beasiswa LPDP ya? Atau mungkin uh, ada beasiswa lain yang mungkin bisa mengcover seluruh pembiayaan itu ya alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalnya beasiswa LPDP, alhamdulillah beasiswanya full funded. Jadi kalau mau persiapan buat berangkat studi ya, ataupun kalau saat ini saya kan sedang pengenalan bahasa. Nah, di pengenalan bahasa ini juga difasilitasi sama LPDP. Kayak kita dikasih tiket pesawat pergi dan pulang, kemudian dikasih juga eh, apa namanya living allowance bulanan. Kalau saya, alhamdulillah untuk program afirmasi ini, afirmasi daerah, kami untuk afirmasi daerah 6 bulan kami mendapatkan pengayaan bahasa di Indonesia dan difasilitasi termasuk akomodasinya. Jadi dapat sama, kemudian juga dapat uang saku, dapat makan juga. Itu teman-teman di tempat lain itu alhamdulillah mereka dapat dapat apa namanya beasiswanya secara full ya, kayak uangnya dikasih secara penuh dan mereka mengelola sendiri, memanajemen sendiri kebutuhan mereka. Itu. Kalau misalnya biaya pendidikan, jangan khawatir kalau misalnya aduh pengen berangkat nggak ada tiket pesawat, kita bisa klaim tiket LPDP. Kalau misalnya mau berangkat studi bisa klaim tiket seperti itu. Kemudian kalau udah pendidikan nih, udah sampai sana, kita akan mendapatkan yang namanya settle allowance. Jadi selama masa studi kita insya Allah aman ya, karena pas sudah baru datang tuh kita udah dikasih settle allowance untuk beli-beli barang-barang, misalnya kosan, kemudian untuk beli magicom, misalnya untuk beli peralatan kos ya. Kemudian nanti terkait dengan biaya pendaftaran kampus, misalnya mau daftar kampus nih, kalau saya dulu daftar Unpad karena 600.000, saya pakai uang saya dulu, kemudian nanti dirembes sama SPDP. Biaya SPP itu jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena biaya SPP-nya nggak instan minta ayo dong bayar SPP gue gitu kan, nggak. Jadi LPDP langsung nanti bayar ke kampus. Kemudian tunjangan buku nih, tunjangan buku kita dapatnya tiap tahun, nominalnya alhamdulillah masih sekali. Kalau misalnya masa studinya 2 tahun, berarti 2 kali dapat biaya buku. Kalau misalnya masa studi yang 4 tahun untuk doktor, itu dapatnya 4 kali. Kemudian biaya penelitian, yaitu disertasi ini nominalnya disesuaikan ya. Untuk magister dan doktoral itu berbeda, kemudian untuk dalam negeri dan luar negeri juga berbeda. Nah, keuntungan lainnya ada biaya seminar internasional. Bagi teman-teman nanti yang ingin ikut seminar internasional bisa klaim ke LPDP. Maksimal kalau tidak salah di 15 juta gitu ya. Biaya seminar internasional. Untuk magister kesempatannya 1 kali, untuk doktoral itu 2 kali. Jadi kalau misalnya kuliahnya di UI misalnya ya, pengen ikut seminarnya di Turki misalnya bisa, bisa. Kemudian ada biaya publikasi jurnal internasional. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya mau publikasi, apalagi di jurnal internasional ya, jurnal yang terintegrasi itu kan lumayan sekali ya biayanya, bisa di atas 5 juta ya, 6, 7, atau di atas 10 juta bahkan ya, itu bisa diklaim ke LPDP. Gitu. Tapi LPDP akan ngasih apa namanya di dua itu berapa belas juta gitu ya, di satunya berapa puluh dua puluh juta. Nah, ada biaya pendukung nih. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya ada biaya transportasi pesawat nih kita dikasih gitu ya. Terus untuk teman-teman yang di luar negeri, kita akan difasilitasi untuk biaya pengurusan visa. Jadi visanya direimburse sama PPDP. Kemudian ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini biasanya dapatnya per tahun. Kemudian ada biaya hidup bulanan, ada ini biasanya per 3 bulan. Kemudian ada biaya kedatangan yang 2 kali biaya living allowance. Kemudian biaya biaya keadaan darurat waktu COVID waktu itu ya kita mau pulang ke rumah atau kita mau masuk web itu kan perlu apa namanya tes tes PCR gitu-gitu ya. Nah itu bisa diklaim kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berkeluarga untuk jenjang doktoral bisa ngajak keluarga dan insya Allah itu didanai LPDP sebanyak 25% ya per 1 orang dan maksimal 2 orang. Jadi misalnya dapatnya 5 juta nih per bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, masing-masing anggota keluarga kita dapatnya 25% dari biaya kita. Biaya tambahan ini hanya untuk dokter spesialis. Nah, dari keuntungan tadi ya, bukan keuntungan sih, dari fasilitas yang kita dapatkan tadi, kemudian kita mendaftar nih, lalu apa aja sih syarat untuk mendaftar beasiswa LPDP? Yuk, kita simak yuk. Perbedaan persyaratan dulu nih, untuk jenjang magister sama doktoral itu apa aja.
Kalau jenjang magister, yang kita butuhkan adalah esai. Begitu juga dengan jenjang doktoral. Nah, kalau misalnya yang namanya, kalau dulu 2018 kan namanya proposal studi ya. Tapi kalau misalnya sudah dihapuskan, adanya proposal penelitian. Tapi ini khusus untuk jenjang doktoral saja. Jadi untuk teman-teman yang di jenjang magister tidak perlu memikirkan penelitiannya apa. Memikirkan esainya, eh, jumlah katanya 1.500 sampai dengan 2.000. Kemudian untuk persyaratan program umumnya ada reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan ada program tadi. Di sini saya ambil secara general, di mana program umum itu usia mendaftar itu 35 tahun untuk magister, doktoral 10 tahun, IPK minimal itu 3 untuk magister, dan doktoral itu 3,25. Syarat bahasanya itu bisa menggunakan TOEFL ITP ya, kalau misalnya mau mendaftar di dalam negeri khusus magister dan doktoral. Namun, kalau misalnya mau daftar di luar negeri itu harus menggunakan Mohon maaf, saya potong yang sedikit Kak Aziza. Mohon maaf sebentar. Ini ya, teman-teman di kolom chat katanya ada yang masih kendala suara ini, katanya masih jauh. oh iya, Mohon maaf Kak, sebentar ya. oh iya mungkin karena headset saya ya. Coba saya ganti. Oh, mohon maaf Mbak, suaranya belum keluar Mbak. Ya, teman-teman, atau mungkin bisa on mic, Oke, ini Ya, udah. jelas. jelas ya. Lebih Oke. jelas dari yang tadi ya. Ya, ya, ini kayaknya Jelas, lebih. jelas Mbak. Jelas kok. Oke, oke, ya, sorry ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, nah tadi untuk program di jenjang magister ataupun doktoral, program umum itu ada syarat bahasa ya. Semua semua sebenarnya untuk semua jenis beasiswa, semua program beasiswa itu ada syarat bahasa, kecuali afirmasi untuk dalam negeri itu syarat bahasanya dihapus. Nah, syarat bahasanya apa saja? Teman-teman bisa lihat di slide saya atau nanti bisa cek di sini ada saya attach linknya. Teman-teman nanti bisa cek kira-kira nih kalau mau pakai IELTS butuhnya berapa, kalau mau pakai ITP butuhnya berapa. Kemudian program targeted tadi itu banyak banget ya karena ada program-program baru yang dimasukin di sana, ada program kadar ulama, ada program kewirausahaan, kemudian ada program prioritas, ada program dokter spesialis. Banyak banget, nanti bisa cek juga di website resminya LPDP. Kalau untuk kadar ulama, itu tujuan studinya hanya satu ya di Institut PT IKI di Jakarta. Nah, jadi untuk teman-teman yang minat nih nanti kalau misalnya mau ikut program kader ulama itu ada program wajibnya juga untuk wajib untuk eh, apa namanya wajib mengikuti kapasitas menjadi ulama bertaraf internasional. Programnya ini 3 bulan untuk master dan 1 tahun 6 bulan untuk doktoral. Persyaratannya untuk usia mendaftar magister itu lebih tinggi ya maksimal 40 tahun, kemudian ada doktoralnya 45 tahun. Kemudian IPK minimalnya magister 3 dan doktoralnya 3,25. Syarat bahasanya bisa menggunakan TOEFL ITP yang lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan umum. Magisternya ITP-nya 400, kemudian doktoralnya 450. Kemudian kalau misalnya teman-teman dari TNS, TNI Polri itu bisa mendaftar juga dengan usia mendaftar maksimal untuk magister itu 37 tahun, kemudian untuk doktoral PNS-nya 42 tahun.
Kemudian syarat bahasanya itu bisa menggunakan TOEFL ITP untuk dalam negeri, kemudian luar negerinya itu menggunakan IELTS atau IBT atau PTE akademik. Seperti itu. Nah, untuk TOEFL ITP minimalnya itu 500. Seperti itu. Dan program beasiswa afirmasi itu sebenarnya ada 4 ya, ada disabilitas, ada afirmasi 9. daerah, dan putra-putri Papua. Nah, yang di sini yang saya bahas adalah program beasiswa afirmasi dari daerah 3T ya. Nah, sasaran pendaftarnya itu dari mana saja? Dari masyarakat daerah afirmasi. Listnya nanti bisa cek di website LPDP, kemudian usia pendaftarnya itu magisternya 40 tahun, doktoralnya 45 tahun, kemudian IPK-nya magister itu bisa 2,5, doktoralnya 3. Dan kabar bahagianya nih buat teman-teman yang mau daftar Lalu gue, afirmasi apa kan semua bener? jenjang, baik itu disabilitas, misalnya semua program, baik itu disabilitas ataupun afirmasi daerah, afirmasi putra putri Papua, afirmasi atau lagi afirmasi prasejahtera itu enggak dalam negerinya nggak perlu TOEFL gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tes ya, belum tes ITP, belum tes IELTS, kalau mau daftar dalam negeri bisa di skip dulu, nggak usah tes gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang mau daftar luar negeri itu bisa menggunakan TOEFL ITP. Eh, just for information ya teman-teman, alhamdulillah saya kemarin daftar beasiswa untuk S3 ini yang tujuan studi luar negeri itu menggunakan TOEFL ITP. Alhamdulillah lolos gitu. Kemudian kabar bahagianya juga untuk teman-teman afirmasi kalau misalnya nih udah daftar, udah lolos beasiswa luar negeri ya, tapi ternyata cari kampus nggak dapet nih gitu ya dalam rentang waktu ini kasih sampai LPDP, mereka bisa mengajukan untuk pindah ke dalam negeri seperti itu. Nah, dari persyaratan yang sudah yang saya paparkan, kemudian tadi dari apa ya, dari apa namanya, apa saja sih yang dikasih sama beasiswa LPDP ini? Teman-teman tertarik daftar? Ayo kita daftar nih. Caranya gimana? Yang pertama itu daftar melalui link yang saya tag di sini ya, link untuk daftar beasiswa LPDP atau nanti bisa cari di Google pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2025 biasanya sudah ada di situ banyak sekali informasi. Kemudian nanti melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian pastikan telah mengisi dan mengupload dokumen dengan baik dan submit aplikasi pendaftaran. Waktu 2023 saya tuh pengen daftar beasiswa niatnya ya. Saya sudah menyiapkan berkas. Yang pertama itu saya udah minta surat rekomendasi dulu nih, udah minta surat rekomendasi, sudah siapin esai, sudah nyiapin proposal studi, kemudian apa namanya form online-nya LPDP itu saya udah isi semua. Sayangnya saya lupa klik submit, padahal masalah sepele ya, lupa klik submit. Saya pikir udah submit, ternyata saya belum. Nah, itu harus benar-benar dicek lagi karena submitnya itu 2 kali, teman-teman. Klik submit pertama, kemudian timbul resume pendaftaran, klik submit mengakhiri proses pendaftaran. Nah, saya pikir pas sudah muncul resume pendaftaran, saya udah terdaftar. Ternyata tuh belum. Ada di bawahnya, saya nggak baca sampai selesai. Jadi pas 2023, saya gagalnya karena saya lupa klik submit aja, jadi saya nggak terdaftar gitu. Dan itu sadarnya setelah 9 detik dari jam 12 atau 9 detik. Saya cek lagi, ternyata saya nggak bisa daftar. Sedih banget sih rasanya saya nangis karena saya udah menyiapkan semuanya gitu ya. Pas 2023 batch 2, saya udah siapin semua berkasnya. Saya coba daftar di hari terakhir pendaftaran, ternyata servernya down. Jadi saya juga nggak bisa daftar. Jadi tadi makanya saya wanti-wanti teman-teman kalau mau daftar tolong jangan mepet-mepet waktunya. Karena pengalaman buruk saya pas mau daftar server down udah lewat jam 12 nggak bisa daftar. Oke, ini ke esai kontribusi karena ini yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman ya. Biasanya tuh kayak Kak minta tolong koreksi esai, minta tolong ini gitu-gitu ya. Teman-teman kita itu juga punya waktu ya. Kita bisa untuk koreksi esai sebenarnya bisa kalau misalnya teman-teman udah siap-siap dari jauh hari, nggak yang mepet H minus berapa jam, Kak koreksi esai dong. Terus kayak 1 jam kemudian, masa esai gua nggak kelar-kelar dikoreksi ya nggak bisa gitu juga. Kita nggak bisa menciptakan candi dalam waktu 1 malam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau minta minta koreksi esai, bisa, tapi jangan mepet-mepet gitu ya. Karena pengen tujuannya tuh
bisa maksimal juga ngoreksi esainya. Terus juga kan ada proses yang saya kasih lagi ke teman-teman, kemudian teman-teman kasih lagi ke saya revisi-revisi gitu ya. Nggak yang harus udah sekali udah sekali ngasih esai dibalikin lagi udah selesai, enggak. Jadi tuh kayak apa namanya? Teman-teman setuju nggak kalau ditambahin ini, kalau dikurangin ini gitu-gitu. Ya. Oke, yang perlu disiapin apa nih? Kalau misalnya mau nulis esai. Nah, yang perlu disiapin di situ kan kayak kita tuh mempromosikan diri kita ya ke LPDP. Jadi kita harus mendeskripsikan diri kita dengan sedemikian rupa dengan bahasa yang menarik. Istilahnya kita menjual diri kita gitu ya. Tapi menjual diri dalam tanda kutip kalimat negatif ya teman-teman. Kalimat negatif. Mohon maaf, maksud saya kalimat positif seperti itu. Nah, kemudian deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar. Jadi itu misalnya masalah urgent saat ini, misalnya global warming. Kalau dirasa itu terlalu tinggi atau terlalu luas cakupannya, teman-teman cukup bahasannya itu ke apa ya, ke provinsi deh gitu. Kalau misalnya masih terasa terlalu luas, ke daerah teman-teman. Kalau misalnya ke daerah masih terlalu luas, ke tetangga teman-teman. Saya, esai saya waktu S mau daftar S2, apa namanya, masalah urgentnya karena di daerah saya itu masih anak-anak di daerah itu masih apa ya, masih minim pendidikan di tingkat sarjana gitu ya. Nah, saya ingin memotivasi mereka biar mereka itu termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi S1, S2, S3 gitu. Nah, cuman seperti itu saja gitu dan alhamdulillah LPDP berikan kesempatan saya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri di jenjang S2 pada saat itu. Jadi kalau misalnya memang bahasannya terlalu luas, nggak apa-apa kita sederhanakan gitu ya. Terus kenapa nih ilmu yang mau kita tempuh, ilmu yang mau kita pelajari itu penting gitu ya, dan bagaimana kita mengambil posisi kita sebagai apa nanti gitu dalam dalam bidang ilmu yang kita pelajari gitu ya. Terus mimpikan deskripsikan mimpi kita tentang Indonesia di masa depan. Kita pengennya Indonesia tuh kayak gimana sih di masa depan gitu ya. Kalau misalnya saya pengennya Indonesia tuh kayak akan ternak kita swasembada pangan, terus nanti apa namanya kita juga kaya akan sumber protein hewani, misalnya gitu ya. Ini bisa bisa deskripsikan mimpi, tapi mimpi itu yang jelas ya. Jangan yang mimpi eh yang agak-agak gimana gitu ya. Pokoknya mimpinya yang jelas dengan capaian-capaian apa namanya step-step kita menuju mimpi tersebut kayak gimana gitu. Terus deskripsikan peran apa yang akan dilakukan, cara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, ini tadi yang saya bilang step-stepnya. Jumlah katanya 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Nah, dalam menulis esai, apa sih yang apa namanya yang nggak boleh maksudnya ya, atau yang boleh nih gitu ya. Kalau yang poin pertama tadi, deskripsikan diri saudara, itu kita harus memperkenalkan diri kita eh, dengan menggambarkan, apa namanya, nggak harus sih sebenarnya saran ya bagi saya, menurut saya, itu bisa bisa menggambarkan kelebihan kita, terus yang membedakan kita sama peserta lain itu apa, gitu. Kemudian nomor duanya itu, kita harus ingat ya, kalau misalnya ini proposal statement ya, bukan karya tulis ilmiah yang harus kita tulis secara kalimat bagus. Aku merupakan ini nih. Enggak. Kita bisa menggunakan saya adalah ini. Ya bisa. Kemudian apa namanya? Andai apa ya? Bisa menggunakan kalimat-kalimat apa namanya? Kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang tidak baku namun disesuaikan gitu ya dengan penggunaannya gitu. Kemudian tulis dengan jujur apa adanya, jangan melebih-lebihkan. Takutnya nanti kita pengen terlihat sangat wow sekali, ternyata nanti kita kenanya di substansi pada saat interview. Kita ketahuan bohong gitu ya. Atau mungkin kita kayak nggak rasional aja sih, kayak kita membelah bulan misalnya gitu. Saya dengan saya menempuh pendidikan S2, saya akan membelah bulan menjadi 4 misalnya gitu. Bagus sih cita-citanya ya, kayak kita pengen tahu caranya gimana gitu. Tapi masuk akal nggak? Kalau misalnya nggak masuk akal nggak usah gitu ya. Kemudian buatlah first impression yang baik di introduction. Nah, biasanya saya nggak langsung to the point memperkenalkan diri. Biasanya saya bikin kata-kata mutiara dulu gitu ya. Apa namanya? Apa misalnya negara yang kaya ternak tidak akan apa gini gini gini. Baru saya Aziza gini. Baru saya jelasin diri saya gitu.
Kemudian hubungkan kisah-kisah menarik kita dengan visi dan misinya LPDP. Tadi kan visi dan misinya itu LPDP itu ingin mencari nih pemimpin masa depan ataupun profesional di bidangnya gitu. Nah, kenapa kita harus menuntut ilmu di bidang kita lebih dalam lagi nih ke S2 dan S3 itu bisa kita utarakan ke sini tapi dengan bahasa-bahasa yang semenarik mungkin gitu. Terus jangan plagiat teman-teman, jangan pernah plagiat ya, jangan cuman copy paste gitu ya. Jangan, teman-teman harus cek dulu. Even kalau misalnya kayak mau ngopi sesuatu ya, sertakan sumbernya atau mungkin mau copy sesuatu, teman-teman bisa edit-edit sedikit nggak yang ujuk-ujuk langsung copy paste aja gitu. Terus jangan lupa minta beberapa orang untuk mereview esainya teman-teman. Kira-kira udah menurut kita udah sangat sempurna sekali esai saya sudah dapat 102, tapi mungkin sama orang lain barangkali masih 60, masih 54 gitu ya, atau mungkin masih 11 dari 100. Jadi perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Terus jangan mudah emosi kalau misalnya orang komen di esainya. Karena ya udahlah kan saya udah capek gitu kan, kayak jangan gitu, harus yang semangat gitu. Oke, proposal studi nih. Tadi ada yang mau S3 ya, kalau nggak salah S2 atau S3. Apa aja sih yang harus disiapin? Jumlah katanya sama nih. Jumlah katanya ada 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Yang perlu ditulis di situ apa? Judul penelitian. Jangan ujuk-ujuk langsung ke latar belakang, perumusan masalah, hasil, misalnya gitu. Sedangkan yang mau baca nih, riset kita terkait apa, ini risetnya tentang apa sih? Maksudnya gitu ya. Jadi orang tuh kayak tahu ini arahnya kemana, pengen bahasnya apa gitu ya. Terus latar belakang. Ya, kalau misalnya udah mau S3, pasti tahu dong latar belakang gimana gitu ya. Kita S1 aja udah nulis skripsi, S2 udah tesis gitu kan, udah pernah dong nulis latar belakang gitu ya. Kemudian ada perumusan masalah. Nah, ini sama aja. Kenapa kita harus melakukan riset tersebut gitu, masalahnya apa? Kemudian pertanyaan atau tujuan penelitiannya apa? Kelogisan. Kelogisan ini saya masukkan hipotesisnya ke situ. Kira-kira hipotesisnya apa? Terus bisa muatin juga kalau nggak ada hipotesis, bisa juga masukin model penelitian yang mendukung tujuan penelitian. Dan kalau misalnya penelitian ini tidak menjawab hipotesis, kira-kira kontribusi apa yang bakal teman-teman kasih. Kemudian metode dan desainnya itu eh, kita apa namanya, metode penelitiannya gimana. Kemudian cantumkan outline-nya. Jadi misalnya di tahun pertama mau ngapain, buat yang S3, tahun pertama pengen ngapain, tahun kedua pengen ngapain, sampai tahun keempat setelah selesai riset mau ngapain tuh dibikin timeline-nya gitu ya. Kemudian manfaat dari penelitian ini apa, kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Sudah selesai, sudah cukup 1.500 ataupun sampai maksimal 2.000 kata gitu. Nah, ini tadi kalimat yang saya bilang ke teman-teman yang di awal tadi, bahwasanya dalam sebagai pejuang beasiswa, pintar saja tuh ternyata belum cukup ya untuk menjadi seorang pemenang. Yang penting adalah bagaimana bisa konsisten mencoba dan bertahan hingga menjadi seorang pemenang. Nah, tadi saya singgung bahwasanya 2022, pada tahun 2022 itu saya daftar beasiswa lagi buat S3, ternyata saya lolos. Saya nggak lolos. Maaf, salah sebut. Saya tidak lolos. Nah, kalau misalnya saya menyerah di tahun 2022, kemudian tidak daftar lagi di 2023 dan 2024 ini, maka predikat saya adalah seseorang yang tidak lolos beasiswa atau seseorang yang kalah pada saat itu. Namun, karena saya penasaran, pengen coba lagi, dan alhamdulillah saya lolos di tahun 2024, maka predikatnya yang tadinya gagal berubah menjadi seorang pemenang. Gitu. Terus saya pernah mendengar juga cerita dari salah seorang dosen saya, beliau waktu itu mendaftar beasiswa S3-nya di Amerika, 17 kali gagal. Daftar, gagal, sampai 17 kali nih. Kalau misalnya di percobaan ke-17 dia tidak mendaftar lagi, setelah gagal di percobaan 17 tidak mendaftar lagi, maka ya sudah predikatnya sebagai orang yang gagal menerima beasiswa. Nah, beliau ini nggak pantang menyerah nih. Percobaan ke-18 dia coba lagi nih, ternyata dia lolos. Makanya predikatnya berganti menjadi seseorang yang lolos beasiswa. Jadi buat teman-teman yang pernah daftar namun gagal, ayo kita coba lagi di batch ini. Masih gagal lagi, masih banyak kesempatan yang lain. Ayo kita daftar lagi sampai kita menerima beasiswa tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu Mas Moderator, Mas Hijra. Sekian dari saya. Eh, Terima kasih.
Oh ya mungkin Baik, terima kalau ini teman-teman bisa kirim-kirim email kalau misalnya mau tanya-tanya atau kita bisa mutualan ya di Instagram. Bisa tambahkan saya sebagai orang yang diikuti atau nanti kita follow-followan. baik, terima kasih Mbak Aziza yang telah memaparkan secara luas LPDP, bagaimana cara mendaftarnya, kemudian rules-nya, ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, teman-teman sekalian. Jika teman-temannya ada ingin bertanya, silahkan angkat tangan, raise hand, kemudian langsung open mic-nya, langsung tanyakan saja ke Mbak Aziza. Ya, silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya tentang bagaimana syarat dan ketentuan atau apa, segala macam, boleh. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Ya, ada Saudara Salman. Ya, silahkan Salman. Eh, Baik Kak, mohon maaf ini sebelumnya karena eh, tidak bisa on cam. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai kemarin saya dapat ada kabar katanya LPDP di tahun 2025 ini semacam di apa kemarin itu bahasanya seakan-akan kayak kena program efisiensi anggaran sehingga LPDP 2025 ini katanya ada kabar tidak bisa disalurkan. Bagaimana itu, Kak? Bapak itu benar atau bagaimana? Ini bisa langsung jawab, Mas Hijrah? Boleh, Mbak, langsung aja, Mbak. Oke, terima kasih Mas Salman. Ya terkait dengan beasiswa LPDP yang tidak bisa disalurkan, kalau misalnya nggak bisa disalurkan, otomatis mereka akan tutup dong. Kayak tahun ini tidak menerima beasiswa dulu gitu. Tidak menerima pendaftaran beasiswa. Namun, alhamdulillah kita tetap buka ya, beasiswa LPDP tetap buka sampai dengan 17 Februari. Insya Allah teman-teman aman, karena teman saya, teman dari program afirmasi juga sudah mendaftar PK, persiapan keberangkatan, beliau sudah diterima di Australia. Setelah PK, beliau langsung berangkat ke Australia. Jadi insya Allah aman. Yang ditutup itu beasiswa yang langsung dari Kemenkeu yang Januari kemarin buka kalau nggak salah ya berapa hari. Kemudian ada kabar efisiensi beasiswanya dihapus sementara gitu. Maksudnya ditutup sementara. Itu bukan beasiswa LPDP tapi beasiswa LPDP tetap buka. Yuk daftar yuk Mas Salman. Oh iya, Kak, siap. Alhamdulillah sudah daftar, Siap. sudah Good luck submit. ya. Ya, siap, Kak. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Kemudian ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Enggak. Hmm. Dan lah ya, bahasku kok apa ya? Di udara segar di mana? Ya teman-teman kalau misalnya mau tanya di kolom chat juga nggak apa-apa ya. Atau di sini ada yang sedang mendaftar juga untuk beasiswa LPDP batch 1 tahun 2025 ini. Oh ya, oke. eh, dari Mas Andi ya. Untuk beasiswa LPDP untuk S3 itu kita nggak wajib dosen ya. Kita nggak wajib dosen karena saya sendiri saya bukan dosen teman-teman. eh Apa namanya? Pengalaman mengajar ada, cuman saya bukan dosen dan bukan dosen tetap seperti itu ya. Saya sendiri tamat sama S2 itu 2022 saya ngajar les, ngajar les, kemudian eh apa namanya kerja di NGO juga selama beberapa bulan, 8 bulan, kemudian jadi konsultan, kemudian mengajar di kampus itu dosen apa yang namanya ya? Dosen pengganti ya, dosen pengganti sementara. Kemudian saya non job setelah itu karena saya daftar PNS ternyata nggak lolos, gitu ya. Terus saya daftar beasiswa, alhamdulillah saya lolos.
Jadi nggak ada ketentuan wajib dosen atau peneliti, nggak ada. Selagi teman-teman bisa meyakinkan interviewer kenapa teman-teman harus studi gitu. Nah, itu insya Allah ya teman-teman diberikan kesempatan sama LPDP untuk lolos seperti itu. Buktinya itu saya bukan dosen, teman saya juga yang sedang pengenalan bahasa, beliau juga bukan dosen, alhamdulillah kami lolos beasiswa. Untuk esai, oke, untuk esai, coba saya cek dulu esai saya. Saya izin share screen lagi untuk esai, saya tampilin esai saya. Oke. Untuk ini untuk apa namanya file saya sudah muncul belum di screennya teman-teman? Belum, Kak. Sudah, Mbak, sudah. Sudah? Ya, gimana Sudahkah? teman-teman? Sudah, sudah. Sudah. Sudah, Oke. Kak. Sudah. Nah, ini esai saya kalau nulis esai, saya kasih judul gitu. Terus karena ini kayak intinya saya mau bahas ini gitu loh. Saya tuh pengen kaya, sejahtera dan berdaya bersama masyarakat. Nah, tadi yang saya bilang di depan, di depannya nggak saya langsung mention saya Aziza lahir di sini enggak gitu. Yang saya pakai kata-kata ini dulu ya, kata-kata pengantar dulu gitu. Di sini kata-kata pengantarnya jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Kata-kata singkat dan sederhana namun syarat akan makna gitu. Nah, di sini kenapa saya bahasnya apa namanya eh belajar dan bekerja karena passion kita itu ya kita kalau nggak belajar kita bekerja gitu ya. Kalau misalnya nggak bekerja kita ngapain? Jadi ada apa namanya? Makanya sering ada pekerjaan kan kalau misalnya kita daftar sesuatu pasti ada pekerjaan. Entah itu sebagai ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan atau mungkin sebagai pelajar itu juga suatu pekerjaan. Kemudian apa namanya sebagai guru itu suatu pekerjaan belajar dan bekerja karena dalam semua proses pembelajaran dalam semua proses pekerjaan itu pasti ada pembelajaran jadi saya tulisnya belajar dan bekerja terus di sini kalau bukan kita siapa lagi yang mencintai negara kita sendiri gitu ya karena nggak mungkin orang-orang asing mencintai negara kita itu nggak mungkin gitu ya maksudnya jadi kita harus dari kita dulu nih yang mencintai negara kita sendiri baru nanti kita tunjukin ke orang luar seberapa cintanya kita kepada negara kita mungkin orang lain akan respon terhadap apa namanya respon yang positif terhadap bagaimana cara kita mewujudkan kecintaan kita kepada negara kita. Nah, di sini eh, ada kata-kata ketulusan ya, membangun Indonesia dengan didasarkan dengan ketulusan. Kenapa? Di sini banyak kegiatan-kegiatan volunteer yang saya masukin. Biasanya volunteer itu unpaid gitu ya. Kalau misalnya ada yang berbayar ya, alhamdulillah. Kalaupun nggak berbayar nggak apa-apa. Namanya juga volunteer gitu ya. Terus baru saya perkenalan di sini. Saya Aziza gitu. Aku panggil di sini. Nah, kenapa di sini saya memperkenalkan daerah saya? Karena saya dari daerah afirmasi. Untuk teman-teman yang bukan dari daerah afirmasi, daftaran jalur reguler nggak perlu menyebutkan kalau misalnya teman-teman itu dari daerah mana gitu ya. Menurut saya, karena nanti kaitannya mau bahasannya tentang apa? Kecuali ini mau bahasnya, saya seorang anak Jakarta misalnya gitu kan, Eh, yang mana saat ini telah mengalami efisiensi pekerjaan sebanyak 70%, misalnya gitu. Di sini saya akan menciptakan lowongan pekerjaan, misalnya bisa latar belakangnya dari daerah teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kaitannya sama daerah teman-teman, nggak usah mention daerah juga nggak apa-apa gitu. Karena di sini ada tujuannya, kenapa mention nama daerah gitu ya. Nah, di sini saya cerita nih, karena kalau misalnya teman-teman orang desa ya, terus ngambil jurusan peternakan, pasti orang lain tuh kayak mencibir kayak ngambil jurusan apa? Peternakan. Ya, lu kalau misalnya peternakan, gak usah kuliah dah. Nah, dulu tuh gitu. Kalau misalnya saya bilang saya jurusan peternakan, orang-orang tuh pada kayak, ya elah, udah tinggalnya di desa, udah banyak ternak juga di desa, gitu. Terus lu kalau mau peternakan ngapain, gitu kan. Jadi kayak, kalau mau jurusan peternakan aja, nggak usah harus kuliah, maksudnya gitu kan. Tapi kan
karena jurusan itu tidak favorit waktu itu ya. Jadi saya tuh pengen menunjukkan ke orang-orang ini sebenarnya bagus loh gitu. Jadi saya bahas lah di sini. Kenapa mesti jurusan peternakan gitu. Tuh. Kemudian eh hmm, saya nggak bisa kontrol. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan terkait dengan pencapaian-pencapaian saya nih gitu. Apa aja yang sudah saya lakukan ketika saya S1, terus ketika saya S2 gitu. Nah, di sini saya S1, kemudian di sini saya cerita tentang saya S2, saya ngapain aja. Kemudian apa namanya? Kegiatan-kegiatan saya setelah saya menyelesaikan studi, saya juga sebutin di sini. Di sini, kemudian itu saya sebutin ini daerah saya, latar belakang yang melatar belakangnya kenapa saya harus sekolah gitu ya. Di sini saya sebutin latar belakang daerah saya itu seperti apa. Kemudian potensi ya di sini saya ingin bahasnya terkait dengan peternakan ayam petelur di sini. Nah, ini kaitannya nanti sama proposal studi saya. Jadi tuh saya pengennya ya, saya bersama masyarakat itu punya peternakan ayam telur sendiri gitu, yang bisa meningkatkan penghasilan, bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Dan, nah di sini saya bahaslah kampus tujuan saya. Saya pengennya kemana gitu. Ini sudah selesai saya itu. Oke, tadi yang tanya siapa ya? Mas Bapak Sudirman. Ya, mungkin kalau misalnya butuh-butuh buat esainya nanti bisa saya share di grup ya. Nanti kalau misalnya diperbolehkan sama tim dari Anbeza ya. Oke, Mbak, ini saya boleh tanya nggak, Mbak? Boleh. Ah, ya. Jadi gini, Mbak. Jadi eh, saya kan tahun kemarin itu ada ikut program persiapan beasiswa dari BIB. Itu khusus untuk dana abadi pesantren yang pendananya juga dari LPDP. Nah, kami di sana di eh, apa ya fokusnya itu ke persiapan bahasa dan ada dua bahasa di sana, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya waktu itu ngambil bahasa Inggris dan pilihannya adalah pilihan kampus luar negeri waktu itu dan belajarnya ya belajar IELTS waktu itu. Nah, sekarang Mbak, kita udah persiapan beasiswa. Di sini juga ada teman-teman saya yang sama program dengan saya waktu di Jakarta. Tapi saya yang masih S1 ini masih struggle dengan persiapan matangnya itu apakah kita harus mempersiapkan bahasanya dulu, memantapkan bahasanya dulu, dan ada juga sih yang nyebut kalau mau daftar PDP banyakin publikasi katanya. Nah, ini apakah kita harus matangin bahasanya dulu atau publikasinya yang lebih banyak? Ah, mungkin itu Oke. Mbak. Ya. Oke. Kalau Mas eh kalau Mas Hijrah ini mau daftar S2 kah atau S3? S3 berarti ya? S2 Mbak, mau S2. Ini masih satu Mbak. Oh, oh ya, BIP itu S1 ya, ya. Ya, ya, lupa, lupa. Oke, kalau misalnya tujuan kampusnya luar negeri, eh, rencananya mau ikut program apa dulu nih? Maksudnya eh beasiswa program umum kah, atau program afirmasi kah, atau apa? em, afirmasi kayaknya Mbak. Afirmasi, oke. Ya. Nah, kalau misalnya untuk afirmasi, kalau misalnya mau daftar dalam negeri, Mas nggak usah memikirkan bahasa, sertifikat bahasa, no way, gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak punya sertifikat bahasa. Kalau tujuan kampusnya luar negeri, bisa pakai TOEFL. Kalau TOEFL, itu karena syarat wajib ya, dan publikasi itu bukan syarat wajib. Yang syarat wajib itu TOEFL-nya, atau mungkin IELTS-nya. Jadi kejar yang wajibnya dulu, yang sunnahnya nanti.
Kalau misalnya ada publikasi itu sunnah ya. Kayak kalau misalnya ada iya, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Dan saya terkait publikasi yang mau S3 aja, saya cuma punya 2 publikasi dan itu pun masih prosiding, bukan jurnal. Tuh. Jadi kalau misalnya mau daftar, persiapkan bahasanya dulu karena itu yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran. Harus melampirkan sertifikat bahasa kan. Bukan nanti keterangan telah diterima di jurnal mana. Enggak, gitu. Jadi persiapkan bahasanya dulu karena juga nanti selain sertifikat bahasa, biasanya kampus luar negeri nanti pada saat interview kita menggunakan bahasa asing, ada sedikit-sedikit bahasa asingnya gitu. Tapi ya memang kembali lagi ke interviewernya ya. Pas 2022 saya benar-benar pure menggunakan bahasa Indonesia. Pada saat 2024 kemarin saya full menggunakan bahasa Inggris. Jadi benar-benar tergantung interviewernya gitu Mas. Jadi saran saya nggak ada publikasi nggak apa-apa. Yang penting bahasanya jos gitu. Oke Mbak, makasih Mbak. Ini ada pertanyaan yang lain nih Mbak dari Sariun Habibah di kolom chat. Kak, apakah mahasiswa yang minim prestasi berpeluang untuk daftar PDP, tapi dia cuma fokus di pengabdian aja Kak selama kuliah? Ya, oke. Untuk Mas Salman materinya bisa di-share bisa. Nanti saya tanya ke admin dulu apakah bisa di-share langsung nanti atau gimana ya. Nanti biar tim dari Anizamia yang share. Kemudian Mas Sariun Habibah. Eh, nah, masa tahu Mbak. Nah, ini apa namanya? Mahasiswa yang minim prestasi bisa daftar, bisa banget. Karena tadi yang saya bilang, pinter aja tuh nggak cukup kalau misalnya mau daftar. Jadi tuh yang perlu tuh daya juangnya gitu ya. Seberapa kita bisa bertahan. Kalau misalnya gagal coba lagi gitu. Terus kalau misalnya minim prestasi, lalu apa yang mau kita bahas di esai? Di sini kan ada fokus di pengabdian. Justru itu orang-orang yang banyak pengabdian, orang-orang yang banyak ikut volunteering, orang-orang yang banyak kegiatan-kegiatan lapangan ya ke masyarakat itu justru lebih dilirik dibandingkan orang-orang yang banyak pengabdian, banyak banyak apa namanya banyak prestasi juara satu lomba penulisan esai nasional, juara satu di kelas misalnya gitu, juara satu di sekolah. Enggak, yang dicari itu bukan itu, tapi seberapa berdampaknya kita di mata masyarakat. Kalau misalnya kita juara satu di kelas, juara satu di sekolah, itu penting sih sebenarnya ya, tapi itu manfaatnya buat kita aja, buat keluarga kita aja gitu. Dalam tanda kutip karena kita jadi tenar ya, karena kita menunjukkan bahwasanya kita bisa untuk ikut apa namanya belajar di kelas dengan baik gitu ya. Tapi untuk dampak masyarakatnya apa? Belum tahu kan? Tapi kalau misalnya kita memang banyak pengabdian, kita udah berdampak untuk masyarakat gitu loh. Jadi itu nggak hanya berguna buat diri kita sendiri, namun juga berguna untuk masyarakat. Itu yang lebih penting. Em, saya langsung ke Mbak Hanifah ya, Mas Hijrah. Ya Pertanyaan boleh di Mbak, chat. silakan. Oke. Persyaratan untuk S3 di bagian promotor dan kopromotor. Di persyaratan itu diwajibkan atau gimana? Enggak diwajibin sebenarnya promotor dan kopromotor. Namun ada baiknya memang kita mengontak apa namanya? Tadi di essay saya sebutin bahwa saya tertarik untuk mendaftar ke universitas mana. Kemudian saya udah cari nih latar belakang calon promotor saya. Misalnya saya pengennya kalau misalnya kita kan ada 3 kampus ya daftar itu saya daftar di Australia, kemudian Tohoku sama di Wageningen. Nah ini Wageningen sudah saya kontak nih namanya Prof Heng. Saya udah kontak-kontak beliau dulu. Saya minat risetnya ini gitu ya. Udah bikin proposal riset. Dia bersedia nggak jadi promotor saya gitu. Even kalau misalnya itu nggak dibales ya, alhamdulillah saya dibales. Tapi kalaupun itu nggak dibales, kita udah pernah berusaha untuk mencari calon promotor dan kopromotor seperti itu. Seperti itu nggak wajib sih sebenarnya, cuman kalau misalnya ada itu lebih baik. Kemudian dari eh, Rica, oh Rica ya Rica ini student saya waktu di SMK. Ya, untuk mahasiswa yang sedang S1 nih ya, biasanya saya juga merasa struggle-nya itu di bahasa ya. Karena kan syaratnya bahasa misalnya TOEFL. Kalau dalam negeri untuk umum reguler itu kan 500 ya. Kalau misalnya luar negeri itu udah harus pakai IELTS reguler ya. Kalau kalau misalnya dia mau daftar jalur afirmasi daerah,
tetap aja perlu TOEFL kalau misalnya mau daftar luar negeri gitu. Jadi emang harus dipersiapkan bahasanya dulu sih menurut saya ya. Nah, untuk belajar bahasa ini teman-teman, ini yang saya lihat dari adik saya nih. Adik saya tuh belajar bahasanya cuma lewat YouTube. Beliau tuh cuman apa namanya? Cuma belajar di YouTube. Alhamdulillah skornya sampai. Skornya iya menurut saya udah sangat cukup ya untuk belajar yang cuman berapa hari gitu ya. Sehari itu juga nggak 24 jam dianya belajar, paling cuman 30 menit istirahat, 30 menit istirahat gitu. Cuman berapa jam efektifnya sehari. Alhamdulillah skornya sampai gitu ya. Kalau misalnya mau belajar, kalau misalnya keterbatasan di biaya, teman-teman bisa belajar lewat aplikasi-aplikasi juga ada Duolingo gitu ya. Jadi promosi saya. Duolingo tolong endorse saya. Terus apa namanya? eh Bisa juga kayak ada aplikasi-aplikasi juga buat Android gitu. Itu ya bisa bisa teman-teman cek. Kemudian bisa lewat online juga banyak banget situs-situs online yang gratis. Bisa belajar lewat YouTube juga. Itu sangat dianjurkan sih. Tuh. Dan nggak ngebosenin sih karena memang benar-benar kalau misalnya kertas kita tuh cepet ngantuknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lewat video, misalnya gitu kita mendengarkan, kita lihat itu nggak jadi ngantuk. Oh, halo Mas Reski. Mas Reski tadi ada di slide saya ya, benefit apa yang didapetin. Beasiswa LPDP itu fully funded ya. Saya ulang lagi fully funded. Jadi itu mulai dari melangkahkan kaki, tapi ya nggak ongkos travel juga. Kalau misalnya dari rumah mau ke bandara misalnya, nggak Gojeknya juga ditanggung enggak gitu. Cuma nanti tiket pesawatnya dikasih kok, Mas, gitu. Tiket pesawatnya dikasih, kemudian nanti dikasih biaya hidup gitu ya. Maksudnya biaya hidup ini biaya biaya keperluan sehari-hari kita gitu. Kemudian ada biaya buku, biaya SPP, biaya pendaftaran kampus. Insya Allah semuanya di cover sama LPDP. Ada bahkan ya kalau teman-teman yang belum punya BPJS nih ya, kalau udah lolos beasiswa LPDP, sok buruan urus BPJS-nya. Nah, karena nanti dibayarin sama LPDP. Kelasnya kelas 1 gitu ya. Itu semuanya di cover sih sama LPDP ya. Kalau misalnya Mas Reski tertarik, ayo nih daftar. Masih buka sampai tanggal 17. Ya, ya untuk admin Nizamiyah. Kalau misalnya ditanya peluang peluang lolos sebenarnya ya ini tuh balik lagi ke rezeki ya. Kalau misalnya ditanya peluang lolos, saya pun pernah teman saya chat akhirnya ya kamu lolos juga kata dia gitu kayak seakan-akan akhirnya kamu lolos juga melewati memang tantangan terbesar gitu kan karena posisinya saya bukan researcher gitu ya saya bukan dosen tapi lolos gitu ya peluang peluang masih ada peluang nggak masih masih karena kita nggak pernah tahu nggak bisa membaca masa depan orang ya mau gimana gimana gitu ya. Pasti sih saya yakin kalau misalnya peluang lolosnya besar apa enggak. Dulu saya pernah dikontak juga sih sama teman saya. Kayaknya beasiswa LPDP sekarang tuh sudah strict banget nih kalau misalnya mau daftar ke luar negeri gitu kan. Apalagi ada wacana-wacana, ada yang bilang nggak mau balik. Saya tuh kadang tuh bingung ya sama orang bahasnya yang minusnya aja gitu ya. Padahal kalau misalnya dicek data, awardee yang nggak balik berapa sih? Kan masih di bawah 1% gitu ya, masih 0,0% berapa gitu ya. Tapi dibahasnya itu aja gitu. Padahal enggak ya, sangat berdampak sekali. Pendidikan itu sangat penting sekali gitu. Dan kalau misalnya tanya tentang peluang, saya nggak bisa jawab ya Mas peluangnya besar apa enggak. Tapi yang menurut saya eh, tentu sangat besar sekali dan kita tidak akan pernah menemukan peluang itu kalau kita nggak pernah mencoba gitu. Kalau misalnya gagal sekali, no worries, coba lagi di batch selanjutnya, coba lagi di batch selanjutnya gitu ya. Karena memang bahkan teman saya juga udah ada yang 4 kali daftar, pendaftaran yang kelima dia lolos. Dia udah tanya sama interviewernya, kamu ini udah percobaan keberapa kali? Percobaan keempat kali, Bu, kata dia gitu kan. Oh gitu. Dan alhamdulillah percobaan kelima dia lolos. Jadi kalau misalnya ditanya peluang besar atau enggak, besar pasti besar sih menurut saya ya. Ya tinggal kita-kitanya aja nih yang kuat-kuatan masih kuat nggak buat bertahan gitu kalau gagal coba lagi kalau misalnya nggak masuk kategori afirmasi ya berarti kalau misalnya masnya lolos nggak masuk kategori afirmasi berarti bagus banget dong udah kualitas jempolan gitu ya pasti nih bakalan apa namanya udah wah semakin kualifikasinya semakin tinggi nih berarti gitu terus apalagi nih Fitria di sini kan
Oh tidak, untuk yang jalur afirmasi prasejahtera nih, kita kan udah nggak pakai TOEFL ya pas daftar, itu dalam negeri ya. Terus kalau misalnya udah lulus bakat scholastik, itu nggak, kita udah nggak diminta TOEFL kok, udah nggak diminta sertifikatnya lagi kok. Pokoknya itu kalau udah lulus syarat administrasi, nanti pada saat nextnya kita udah skip nih, udah nggak ditanyain terkait administrasinya gitu. Jadi apa namanya, itu sebenarnya memudahkan saja sih, Mbak Fitria, memudahkan pendaftar-pendaftar dari jalur aklamasi buat bisa daftar beasiswa magister, buat punya peluang yang besar gitu ya di jenjang magister ataupun doktoral gitu. Kemudian kenapa nggak pakai sertifikat ini, sertifikat bahasa? Karena nanti LPDP akan ngasih pengayaan bahasa juga gitu buat teman-teman dari afirmasi, buat mereka tuh bisa meningkatkan skill bahasa mereka gitu. Oh, kalau misalnya ini apa namanya, pengalaman seperti seminar atau pengabdian masyarakat, disebut semua aja nggak apa-apa selagi itu masih masih muat kolomnya ya. Tapi ya tentu dengan apa namanya, dengan bahasa-bahasa yang menarik ya, jangan yang benar-benar pure saya membantu masyarakat nyebur ke kali mencari ikan misalnya. Ya di dipermak lah bahasanya dengan bahasa-bahasa yang bisa menggiring, itu adalah benar-benar apa namanya, yang bermakna gitu ya, yang bisa membantu masyarakat gimana gitu, buat dirinya sendiri gimana gitu. Kita bisa membantu orang, tapi juga kita harus membantu diri kita sendiri juga gitu maksudnya. Saya membantu masyarakat menggali sumur sebanyak 80 kilometer, 80 meter, maksudnya kayak kita yang mati gitu maksudnya. Ya kita pikir-pikir maksudnya gitu ya. Oke. Mas Mas Hijrah mungkin ini dibatasi sampai jam berapa, Mas? Soalnya emang saya ini orangnya hobi ngomong, jadi takutnya bablas nih kita sampai jam 12. Eh, kita batasi sampai jam 21.35 ya, boleh ya, Mbak ya? Oke. Ya untuk Iwatun Mutmainah tadi ya, kalau misalnya punya pengabdian masyarakat, seminar, tulis aja semuanya. Tulis aja semuanya semaksimal mungkin dengan jumlah kata yang ada di kolom itu gitu. Jadi jangan di skip-skip gitu, nggak apa-apa. Saya dulu for your information teman-teman, saya dulu waktu saya daftar beasiswa eh, magister, saya bikin prestasi saya dari SMP gitu, bukan prestasi saya dari S1, dari SMA enggak, dari SMP. Saya dapat juara satu, saya tulis di situ. Terus saya minta esainya teman-teman saya yang lulus, ternyata dia juga dari SMP, masukin nggak apa-apa. Walaupun itu udah jauh banget ya, kayak ya mau daftar S2 yang dimasuk prestasi S1, prestasi SMP, yang nggak apa-apa, itu yang saya punya gitu kan, karena saya minim prestasi gitu. Oke, untuk Anissa enggak ya. Untuk saya udah cek apa namanya, poin-poin yang kita dapetin dari LPDP tadi udah saya paparkan apa aja, ada biaya pendidikan, ada biaya tunjangan gitu ya. Nah, itu nggak dikurangi sih sama LPDP, alhamdulillah. Karena kan biasanya memang kan kayak anggaran anggaran tahunan ya, anggaran beasiswa itu kan biasanya udah di udah memang dibuatkan tuh 1 tahun sebelum gitu, sebelum sebelum beasiswanya publish gitu ya. Nah, alhamdulillah so far tidak ada pemotongan sih untuk biaya-biaya pendidikan. Maksudnya biaya beasiswa LPDP ya gitu. Nggak ada pemotongan. Untuk kampus tuh bukan ditentukan sama LPDP ya, tapi memang LPDP sudah punya list kampusnya di mana aja. Nanti teman-teman silahkan pilih gitu ya. Jadi tuh kayak udah punya nih list misalnya 500 tempat nih. Nah, teman-teman pilih dari 500 itu mau di mana kuliahnya gitu. Kalau misalnya memang ada opsi dari teman-teman sendiri yang menunjukkan universitasnya bagus, kenapa harus di sana, nggak apa-apa, bisa juga mengajukan pindah ke LPDP. Ya, untuk Fitria, sertifikat TOEFL-nya tidak diminta. Kalau mau kirim, nggak apa-apa, mau kirim ke saya. Misalnya, Kak, saya udah dapat TOEFL, saya senang, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau berbagi kebahagiaan, saya juga senang gitu ya. Nggak apa-apa, kalau LPDP nggak minta. Ya, kalau misalnya pengaruh pemilihan kampus terhadap tingkat kelulusan, tentu ya.
Karena gini, pada saat interview nanti kita ditanya kenapa pengen kampus A, kenapa pengen jurusan A di kampus A gitu, kenapa nggak di kampus B gitu. Nah itu kaitannya nanti tuh ke interviewnya. Kira-kira teman-teman alasannya masuk akal nggak? Kenapa di situ gitu? Khawatirnya kita milihnya misalnya saya milihnya kuliah di UPI, tapi jurusannya peternakan. Kenapa nggak lolos? Ya nggak ada jurusan peternakan di UPI gitu. Gitu. Jadi harus make sure dulu ya. Kalau Intan nggak boleh double pandit ya. Jadi kalau misalnya satu beasiswa, ya beasiswa aja. LPDP nggak mau diduakan, apalagi ditigakan. LPDP-nya nggak mau. Apa nih yang mau dilebihin? Pas admin, punten yang mau dilebihin apa? Oh waktunya. Ya teman-teman yang mau tanya silakan ya. Mohon maaf nih saya tuh aslinya Sumatera mungkin tapi saya ngerasa malam ini kok tiba-tiba logo saya kayak Sunda gitu ya. Yuk teman-teman, barangkali ada yang bertanya sekarang. Mas, untuk yang tersimpan, silahkan ditanyain aja langsung ke Mbak Aziza. Oh ya, saya sarankan nih buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, saya sarankan buat daftarnya dari batch 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti saya mau coba daftar di batch 2. Ngapain cobanya di batch 2? Coba di batch 1. Kalau misalnya gagal, daftar lagi batch 2 gitu loh. Kalau misalnya baru daftar batch 2 gagal, daftarnya tahun depan lagi, kan lama ya. Jadi kalau misalnya mau coba-coba, nggak apa-apa, coba-coba daftar aja di batch 1 dulu gitu. Biar tahu prosesnya gimana, apa aja yang harus disiapkan, pertanyaan interviewnya gimana. Kalau ngerasa kurang matang di batch 1, nanti bisa coba lagi di batch 2 seperti itu. Tapi kalau misalnya baru mau coba di batch 2 gagal, ya coba lagi tahun depan. Kan lama waktunya. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ya, Dulu katanya kalau kita gagal di daftar PDP, katanya ada dibatasi Mbak. Berapa ya kali harus dulu ada. mendaftar? Dulu Oh, tahun 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 lama banget dah gitu, tahun 2018 waktu saya masih ada info itu kalau nggak salah. 2018 atau 2017 gitu ya masih ada info kalau misalnya gagal di interview 2 kali kita udah nggak boleh ikut lagi ikut seleksi lagi tapi sekarang udah nggak ada itu udah dihapus. Untuk Anissa tadi ya benar dalam 1 tahun itu bukannya 2 kali ya. Oh iya, ini buat Mbak Inas Hanifah. For your information, Mbak, saya itu S1, S2-nya itu ngambilnya peternakan. Kalau ditanya majornya apa ataupun minornya apa, saya tuh ke animal poultry nutrition, ke nutrisi unggas. S3-nya saya ngambil apa? Saya ngambilnya bisnis ekonomis, Mbak. Lolos, Alhamdulillah. Yang penting alasan kita ya, kenapa kita pengen ngambil itu gitu ya. Nah, bisnis ekonomi itu walaupun ini masih di bidang peternakan, maksudnya gitu ya, masih relate-nya ke peternakan. Kenapa saya ngambil bisnis ekonomi ya? Karena saya satu S2 saya udah ngambil bidang nutrisi gitu ya. Saya merasa yang saya butuhkan selanjutnya, saya pengen jadi pengusaha, saya juga pengen jadi peneliti, saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi semuanya. Ya Allah, astagfirullah, maaf. eh Apa namanya? Ya, intinya saya pengen jadi pengusaha gitu ya. Saya pengen jadi tenaga pengajar juga, pengen jadi peneliti kalau bisa juga ya. Yang memang apa namanya tidak hanya di bidang nutrisi yang saya juga bisa memasarkan produk-produk saya gitu. Jadi saya ngambilnya bisnis economics untuk S3. Alhamdulillah lolos. Tuh, jadi kayak apa namanya asalkan tadi ya esai kita sama proposal studi kita itu nyambung gitu ya kita tujuannya pengen ngapain terus nanti bisa kita presentasikan pada saat kita interview dengan baik itu insya Allah diberikan kemudahan Mbak seperti itu dan apa namanya eh, jangan lupa untuk jujur ya teman-teman jangan jangan berbohong gitu ya karena pada saat interview saya ditanyain syarat masuk kampus gitu ya syarat tamat dari kampus yang bagian yang saya nggak tahu saya benar-benar saya bilang mohon maaf Ibu, saya tidak tahu gitu. Mungkin nanti akan saya cari informasinya lebih dalam lagi gitu kan. Mohon maaf, saya belum tahu gitu. Karena di websitenya tidak ada dan saya belum cari informasi lebih dalam lagi seperti itu. Jadi benar-benar
jujur maksudnya gitu ya. Jangan kayak, oh ya, saya nggak tahu nih. Oh ya, berdasarkan website yang saya cek di sana, syarat untuk lulus kampus harus terbit 5 jurnal Scopus, kemudian bisa menerbitkan buku, ada ilmu untuk tahu bahasa binatang, terus mematikan api dengan tiupan atau apa gitu ya. Nah, jangan gitu. Jadi benar-benar apa yang kita tahu aja. Mungkin tapi dengan bahasa yang diplomatis gitu ya. Jadi waktu saya daftar magister, saya ditanyain eh, syarat apa namanya kalau salah satu bahan pakan ini bisa nggak buat pakan ini gitu. Ya kalau misalnya nggak tahu ya bahasnya nggak tahu tapi itu jangan langsung saya tidak tahu gitu, jangan ya teman-teman, kita bahas menggunakan bahasa keilmuan kita. Jadi dalam dalam menganalisis ini bisa dipakai untuk bahan pakan atau tidak itu harus tahu nih kandungan nutriennya apa gitu, ternaknya butuh apa. Nah karena saya nggak tahu nih kandungan nutriennya apa, jadi saya tidak bisa memutuskan apakah bisa dikasih ke ternak atau enggak. Intinya kan saya nggak tahu sebenarnya kan, tapi dengan bahasa-bahasa yang diplomatis gitu loh, gitu. Agar dimension, maksudnya dimension yang gimana ya? eh Pasti waktu interview kan kita kan sendirian, kita nggak ditemani sama ibu bapak, nggak ditemenin sama teman-teman juga. Jadi ya pasti kita di-mention sama interviewer gitu. Halo Azizah misalnya gitu. Kamu kenapa pengen studi lagi nih gitu. Pasti dia mention kita gitu. Terus apa namanya? Nilai plus saat wawancara LPDP emang yang paling banyak menggugurkan itu menurut saya sih udah capek-capek berjuang tahap satu tahap dua tiba-tiba di interview kita gagal kayaknya sakit banget gitu ya. Apa ya, teman-teman harus tahu sih tujuan studinya pengen ngapain, jangan mentang-mentang teman-temannya pada teman-temannya udah pada studi misalnya udah lanjut studi tapi ternyata kita pengen ikut-ikutan itu jangan gitu. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira kita tuh pengen studi lagi tujuannya buat apa sih atau buat gaya-gayaan aja gitu. Kalau misalnya memang itu ya harus apa namanya harus berubah ya, jangan sekedar gaya-gaya ada titel baru di belakang enggak gitu. Jadi emang harus evaluasi diri kira-kira pengennya pengen ngapain gitu. Kita nanti menjadi agent agent of change-nya di mana gitu dengan bidang ilmu yang kita punya gitu. Itu sih paling sama tadi ya Mas Hadid, itu kita harus tahu yang membedakan kita sama orang lain itu apa sih sebenarnya gitu. Karena misalnya nih saya ditanya kenapa pengen studi S2, pengen jadi dosen. Dari 1.000 yang daftar 998 orang pengen jadi dosen. Kemudian apa yang membedakan kamu sama dosen-dosen yang lain atau apa yang membedakan kamu sama peserta yang lain. Nah, itu yang harus kita cari, pembeda kita sama peserta lain itu apa sih gitu. Tuh. Oh, kalau misalnya kelebihan dari pendaftar lain, kalau saya, karena saya ini ada pengalaman yang apa ya, waktu itu kan saya pernah kecelakaan ya, waktu saya S1, saya tabrak mobil, ini jadi saya sharing. Ini waktu BTW udah 9.39 nih, mau kita perpanjang sampai jam berapa, Mas? Ya, gimana, Min? Oh ya, sebentar. Jam ini ya, kita maksimalin 9.45 ya. Soalnya saya udah ada janji ini mau discuss sama temen ya. Oke, 945 boleh, boleh. Ya, Mas Hijrah. Baik, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Oke. Sebentar, saya ini soalnya teman saya udah nelpon. Eh, saya balas chat dulu. Maaf ya teman-teman, saya balas chat dulu 1 menit. Oke. Nah, tadi apa namanya dari
kelebihan. Nah, kelebihan saya itu saya nggak pantang menyerah misalnya gitu. Nah, itu saya ceritain sedikit gitu. Waktu waktu saya S1, saya pernah kecelakaan gitu ya. Saya pernah ditabrak mobil, kaki saya patah, saya nggak bisa kuliah secara normal ya menggunakan. Jadi saya kuliah waktu itu menggunakan tongkat gitu dibantu sama teman saya. Nah, saya cerita sedikit, saya ambil intisarinya gitu. Kemudian saya pernah mengelola misalnya memanage suatu event misalnya atau saya menjadi apa namanya volunteer. Waktu itu gempa Cianjur, saya jadi volunteer di situ saya dirikan sekolah darurat. Kan belum tentu semua orang mendirikan sekolah darurat kan. Jadi eh, itu yang membedakan kita sama orang lain gitu ya. Kelebihan apa yang mungkin kita lakukan dan nggak dilakukan sama orang lain. Kelebihan ataupun berbeda saya sama peserta lain waktu itu saat COVID ya, COVID-19 kan di daerah tertinggal itu susah sinyal ya. Terus juga anak-anak SD, SMP itu kan belum banyak yang punya HP ya, yang belum banyak punya smartphone gitu ya. Apa namanya? Namun eh, apa namanya? Saya mendirikan ya. Saya mengajak teman-teman untuk ngajar dari rumah gitu walau jadi tetap face to face gitu karena kalau misalnya mau belajar lewat HP kita gimana caranya nggak punya toolsnya gitu jadi saya cerita sedikit gitu terus tugas di luar ruang lingkup nah tadi yang saya bilang balik lagi ke ini apa namanya balik lagi ke apa namanya sebenarnya kan bukan tanggung jawab saya ya untuk mengajak orang-orang tetap sekolah, tetap semangat belajar gitu ya, tetap menempuh pendidikan di tengah banyaknya keterbatasan-keterbatasan. Nah, saya ngambil peran di situ sebagai guru gitu, yang unpaid, yang nggak dibayar gitu. Dan itu tuh kan di luar tanggung jawab saya ya untuk melakukan itu sebenarnya ya, karena saya bukan guru gitu. Tapi saya mau mengambil itu. Itu salah satu mungkin bisa dimasukin. Ah, ini kan zoom. Ini zoom lain lagi. Lagi apanya? Itu beasiswa LPDP. Ya, itu juga tabung. Oh, tadi nasi lihat maghrib. Gimana? Ya, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Karena waktu sudah menunjukkan 21.42, kayaknya kita cukupkan sampai di sini aja ya. Oke, Mbak. Kayaknya sesi diskus kita tanya jawab sudah cukup ya kayaknya. Sudah ada 43. Terima kasih kepada Mbak Azizah yang telah memaparkan seluruh materinya dengan sangat luar biasa. Semuanya full daging ya, teman-teman. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam bertanya, kemudian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada malam ini. Kemudian sesi berikutnya adalah kita eh, ini Mbak sedikit ada pemberian eh, sertifikat kepada Mbak selaku narasumber. Ini dia sertifikatnya. Terima kasih. Ah, Oke, eh, ya ini secara simbolis nanti dikirim sama adminnya ke nomornya Mbak langsung ya. Admin Siap. boleh ini boleh di screenshot aja dulu ini. Nanti setelah ini kita masuk ke sesi terakhir, kita nanti ada sesi foto bareng ya, foto bareng sekalian ya, ya. Kita foto bareng. Ya, silakan teman-teman. Silakan on cam semuanya kita foto bareng sama narasumber kita sebelum kita tutup. Ayo silakan teman-teman yang belum on cam, silakan buka kameranya, pakai virtual background yang sudah dikirimkan ke dalam grup. Mari sama-sama kita on cam untuk foto bareng. Ya, yang belum ayo.
Oke, eh, yuk kita foto bareng. Ayo teman-teman yang belum on cam silakan on cam. Ya, satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Mbak Aziza selaku narasumber yang telah memaparkan begitu luas tentang LPDP, sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Kemudian juga kepada teman-teman para peserta yang telah meluangkan waktunya ikut berpartisipasi, yang telah bertanya. Semoga acara kita webinar pada malam hari ini penuh manfaat, penuh berkah, dan semoga para teman-teman yang lagi mau berencana daftar LPDP atau sedang mendaftar sekarang, semoga keterima semuanya ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan sekali mendaftar itu langsung ya, tidak perlu ke tahap-tahap berikutnya, tidak ya, sekali doang langsung lulus, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin hanya itu. Saya selaku moderator, banyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya, Mas, teman-teman. Ya, Mbak.